Selamat malam, selamat bergabung di podcast kita malam ini. Ada tamu nih. Tamu paling ganteng Iya. di sejagat raya. Iya. Kalau lu ngomong ada orang ganteng, kalau ada dia, itu sama aja lu menyinggung dia gitu. Definisi ganteng ya dalam Iya. kamus gitu ya. Jadi ada level ganteng ya. Dulu di SMA tuh ada level biasa aja, imut, manis, ganteng, ganteng banget, wowo. Iya, iya di. Nah, ini wowo ya. ini Oh, wowo nih. Apa kabar, Wo? Kenalin dong, Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahriansyah ya kak. Ambisi saya. Nanti ada yang denger, Wo. Kagak enak, Wo. Ampun. Gue kan sempet absen mau main futsal. Oke. Oke. Ada orang masih cuti ya? Iya ada dong. Itu cuma gua. Ada orang masih cuti loh. Cuman gua juga ngerasa bersalah sih sebenarnya. Kalau nggak mager. Oke, Wo. Ini kan Oktober, Wo. Temanya kan seram-seram, Wo. Iya. Kita bahas apa nih, Wo? Bahasa apa? Wah, siapa, Bo? Katanya kalau emang lu itu mau bahas yang serem-serem, ada yang mau dibahas tadi. Iya, katanya ada sesuatu hal yang lebih seram daripada cerita mistis kita sebelumnya. Kayaknya kisah kehidupan cinta gue lebih horor dan lebih Oh, serem. Oh, gila gitu. sih. Tapi sebelum ke itu, gue pengen tahu itu apa namanya? Filosofi lu itu apa tuh, Bo? Lu kan punya filosofi hidup sebenarnya kan? Iya, Di blogspot lu itu. Apa? Handsome is true. Nah, Itu apa sih, Wo? Maksudnya, itu Wo? apa sih, Bo? Gak ada apa-apa sih. About me-nya itu apa? About me. Ini sih gue cuman mau ini doang aja ya, klarifikasi. Takutnya orang-orang nanti ngira gue beneran ganteng anjir. Loh, Wo, jangan gitu lah, Wo. Dari kita awal kenal, Wo. Dari- Lu yang ngomong, Wo, gue paling ganteng sebenarnya di sini. Gila, kita udah percaya sama lu loh. Kita tuh best friend banget, gila sumpah. Wow, Saat ini gue nggak lihat, Wo. Masa lu bohongin Jadi- gua kalau lu ganteng? Tolong dong jangan dark joke dong. Waduh. Gila, Wo, Arif aja. Jadi yang kayak dengerin gini ya. Bilang lu ganteng. Kalau soal ganteng itu kan karena dulu nyokap gue nyuruh gue jangan minder Oh, gitu. jangan Oh, Iya. gitu. Pede. Iya. Padahal muka gue sebenarnya kan gak ganteng. Cuman ya karena buat bercandaan ganteng ya udah akhirnya keterusan kan. Tapi di WA tuh lu berotot, Wo. Gila, lu kan memamerkan berotot lu di WA itu. Habis gimana ya setelah gue jadi pengangguran tiba-tiba badan gue mekar. Oh, gitu. Jadi ya itulah yang bisa dipamerkan itu doang. Ada ini ya loh, ya. Yang penting ada jendol-jendolnya ya. Iya. Meskipun nggak berbentuk sih sebenarnya. Emang bentuk apa, Wo? Oh nggak ngerti deh. Kayak yang gue suka nih, Wo. Iya. Oke, Wo. Berarti sebenarnya lu gantengnya tuh ganteng banget, tapi karena lu rendah hati jadi lu bilang sebenarnya lu nggak ganteng. Oke, kita terima. Oke, kita terima. By the way, Terima. ini gue kasih tahu ya, blog gue tuh sempet ganti nama karena gue ngerasa ya udah gitu loh. Oh iya, dulu namanya kalau nggak salah Rian Fusion deh. Biar fusion. Itu blog yang gue yang paling pertama karena Oh. waktu SMP itu kan gue suka hipnotis. Oh. Kebetulan gue bisa hipnotis tuh. Jadi blog gue yang pertama gue namain Rian Fusion sesuai nama panggung gue, nama panggung. gitu. Oke. Gitu. Jadi ini asal musuh Danzo di dunia nyata gitu ya. Iya, Iya, kenapa iya. gue bisa namanya dulu kan Twitter gue kalau pada ingat kan FSN tuh, FSN itu ya Fusion. Oh, bukan Danzo. Bukan. Bukan. Oke. Karena suka oke. hipnotis sih. Oh, gitu. Terus kan ganti Udah jadi ya? Handsome is True. ya, Nah, ya itulah. maksudnya karena handsome itu bercandaan. sebenarnya apa tuh, Bo? Di Ya. balik itu gitu. Selain Dulu kan moto gue itu karena ketampanan itu sebenarnya bukan dari wajah tapi dari inner, dari dalam. Oh, jadi the true handsome itu dari hati gitu ya? Iya. Oh, gitu. jadi jantungnya sehat maksudnya, Bu. Iya. Jantungnya sehat ya. Jantungnya Jantungnya sehat. sehat. Kayak Karena minum Yakult kayak tiap gua. hari. Oh, ya. Iklan. Iya. Ya, Nabi. Iya, bahas jantung. Aduh. Jantung bengkak gua loh. Iya. Dark jokes lagi kan. Maaf ya, ini mau klarifikasi dong, sini orang penyakitan semua. Iya, makanya. Tapi kan biasa-biasa aja, Wo. Nah, gini, Wo, kenapa kalau lu ganteng mau ikut podcast biasa aja? Kita kan Iya. biasa aja, Wo. Kita dibanding lu tuh, ya ampun, ini gue sedang banget ya. Wow, bisa datang, bisa. Ya Allah. Tadi gue mau menyempatkan nyaranin diri. buat episode kali ini diganti jadi podcast anak luar biasa. Oh gitu. Oh, gitu. Itu masuk SLB dong. Iya, jadinya begitu. Gue udah mikir, jadi SLB ntar ya tapinya. Oh gila sih. Oh gitu ya, Woy. Oke, Wo, handsome is true udah tahu. Berarti Nah. handsome is true adalah ketampanan dari dalam ya, Woy. Iya. Terus kan gue pas gue kuliah di Bali sempat gue ganti. Jadi Apalagi tuh? Jadi karena gue dulu kuliah bahasa Jepang kan, sastra Jepang, gue ganti jadi Futsuno Danshi.
Futsuno Denshi. Dansi. Artinya tuh ya cowok biasa-biasa aja. Oh, makanya lo mau ikut podcast biasa aja. Iya. Gitu. Oh, berarti nama kita itu sebenarnya dari Wowo ya. Sebenarnya dari Wowo. Udah gue sugestiin dari lama. Itu tuh Gila, pelan-pelan gue sugestiin tiap lo lewat tuh, podcast biasa aja, podcast biasa. Akhirnya jadi lah kayak gini. Jadi Rian Fusion bekerja di belakang Iya. ya. Gila sebenarnya Gue tuh dari alam bawah sadar. Oh, Gila Gila, pantas aja gue gak pernah sadar. Nah, nggak sadar kalau temen lo gila ya. Oke, Wo. Oke, kalau gitu langsung aja deh, Wo. Cerita tentang kegiatan lu ya dulu ya waktu SMA tuh apa sih, Wo? Kayaknya tidak terlewat dan terlepaskan dari perempuan. Karena Wowo itu Siapa? sang Butas lima? pemikat hati. Butas lima, Wo. Butas lima. Itu Jangan salah disebut satu- lagi, itu udah pernah. Oh iya, udah pernah disebut. Soalnya Maaf, Bu. Jangan cambuk kami. itu salah satu wanita yang mengisi hari-hari gue. Oh iya sih. Karena gue bener tiap hari sih. telat. Suruh pulang lo ya. Itu tuh ya hukumannya masing beda-beda tuh tiap hari tuh. Ya, ntar ngikutin sampah, suruh lari Pasadena, bersihin toilet. Iya. Yang paling kocak tuh pernah gue disuruh keliling anjir, minta maaf satu tiap kelas. Gue nyamperin kelas satu-satu suruh minta maaf kalau gue telat. Iya. Orang-orang seneng dong. Ini Kawowo. Oh, Gitu. iya. Kayak gue jadi kayak jumpa fans dadakan saya. Gila. By the way, dulu waktu OSIS ya baru kita jadi senior, woy. Ada yang ngirimin surat, woy. Wah, ada Ada yang anjir. ngirimin Apa surat yang cinta ya, woy. Itu anak guru loh. Iya, itu Siapa? Beuh, itu cakep Itu. banget cewek, sumpah Tai. parah. Itu sumpah. Gila, secakep itu Wowo tolak. Wowo tol. Ada yang ngasih lah, ada yang cakep sih emang ngasih, tapi ngasihnya langsung di depan gue. Dia kayak, duh, gue ngasih buat siapa ya? Tunggu cowok. Cewek. Oh, cewek. Cewek, katanya gue ngasih buat siapa ya? Dia ngeliat gue, yaudah saya ngasih buat kakak aja. Terpaksa. Sebenarnya itu dia terpaksa karena ya mungkin dia juga pengen modus juga, Wo. Bener dia mau ngasih lu, tapi dia pura-pura terpaksa aja karena menurut dia beautiful ya kan? Iya, jarang-jarang She thinks ketemu. She beautiful, ya kan? Jarang-jarang ketemu itu ya, ketemu Tolong, cukup, gak usah nyenengin hati gue. pemilik Gak usah nyenengin hati gue. Pemilik enggak, Wo, kita tuh sebenarnya pengen ngancurin lu. Kita gak ada yang mau nyenengin lu kok. ini podcast di sini saya tahu semua jadi. tapi kalau mau seneng nggak apa-apa, Wo. Gua sangat-sangat berterima kasih kalau lu seneng. Oke, Wo. Oke. Kita langsung buka aja nih ya kisah Oke. kisah percintaan lu langsung atau keseharian lu waktu SMA, karena kan kita kenal waktu SMA nih kan. Dan ini Iya. as by request by Ini Wowo. disclaimer, Arif ini tuh teman sebangku gue waktu kelas 1. Oke. Jadi Stiro ini kelas 2 sebangku. Siapa Yudis? Yudi siapa? Ada sini Siapa? geng. Pala geng. Pala geng. Tahu kenapa dipanggil Pala geng? Karena dia ketua kelas. Wah, Oh, gitu. terkuat ya. Terkuat. Wah. Kan gue gak ngerti sampai sekarang nama masih gue dipanggil Wowo anjir. Nama gue bagus ya, Muhammad Fahriansyah. Wah, gila. Agnes Danzo. Gak tahu nama dipanggil Wowo. Ya karena kita kalau manggil Wowo ya ngerasa keluarga aja, Wo. Ya kan? Sejak kapan lo di kakak gue? Lu gak mau? Bayarin gue BPJS. Wah gila lu, ngomong BPJS lu. Jangan ngomong-ngomong. Aduh, gue jadi ngerti mau dibayar ya. Waduh. Canda. Gue juga belum bayar sih. Oke, Wo. Dulu setahu gua kita tuh pernah ketemu dan main itu tuh waktu kelas 2, Wo ya. Iya. Cuman kan kita udah kenal dari kelas 1. Iya. Nah, kita kan calon diperbudak ya. Iya. Calon. Calon waktu itu OSIS ya. Iya, Kita OSIS. kenal di OSIS. Dan gua taunya lu anak 216 ya dulu ya. Yoi. Oke. Susah anak- masuk situ tuh. Hah? Susah lo masuk situ. Bukan susah angkutan umumnya. Iya. Susah emang. Gak ada yang ke arah situ soalnya langsung. Iya, lu harus lewat taman dulu kan. Iya, gue harus berhenti di Matraman tuh jalan kaki aja. Iya, capek bener, gila, sulit banget hidup lu ya, Wo, ya. Gila lo. Emang dari kecil udah pernah perjuangan sih. Ah, masa? Ya gitu ya. Dulu Wowo orang paling dermawan loh menurut gue. Karena tiap pagi dia selalu mensedekahkan sebagian rotinya buat gue. Iya. Roti sama susu ultra, gue inget banget. Nih tolong ya buat Sari Roti sama Susu Ultra kalau denger, tolonglah gue di endorse lah anjir. Ini sponsor podcast bisa anak bisa Iya, saja. tolonglah. Susah. Itu hampir tiap hari gue beli ya. Pokoknya kalau gue datang gak telat, gue ada di kantin. Sedang minum Susu Ultra dan minum Sari Roti. Itu Makan udah. Sari Roti. Hafalan baci parah. Dan pasti ada yang ngegrecokin habis itu. Wah, Bang Imo. Gue udah tahu tuh pasti bakal ada yang datang. Pasti ada yang datang, woy. Kaum duafa semua soalnya. Nah, terus juga gue kenal sama Wowo, terus tahu kalau Wowo itu
Wota ya, apa sih sebutan Wota ya? Wota. Dulu gue belum ya? Gue Wota itu pas kelas 2 akhir sih. Karena kan waktu itu belum JKT-nya kan baru muncul tuh 2011 akhir kan. Iya, 2011. JKT48 itu. Dulu gue kan masih Cherry Bellan. Oh, Cherry Bell. Oh iya, Cherry Bell. Cherry Bell. Iya, Cherry Bell. Dulu kita pernah tonton bareng gak ya di Lapis ya? Di La Piazza ulang tahun Cherry Bell. Karena gue bingung mau ngajak siapa karena gue beli satu tiket itu buat 2 orang. Ulang tahun Cherry Bell. Jadi waktu itu kayaknya teman yang mengenaskan, yang menyedihkan cuman gua. Korbannya dia. Mungkin gua korban. Ya mungkin kalau gue nggak pulang cepet waktu itu gua bakal di kenalin MLM ya. Iya. Padahal kan sejahtera. Ya, lo kan emang sebenarnya kan karena waktu itu bintang tamunya Cowboy Junior juga lo pindah ke Cowboy Juniornya kan. Gue tahu, makanya gue aja. Gila. Iya, dede kecil gitu. Si Mutio. Gila lu, wo. Gue masuk TV berkali-kali loh. Iya. Jadi fansnya gitu ya. Di Hitam Putih gue udah 2 kali masuk. Jadi apa, Wo? Disensor. Jadi penonton. Oh. Disensor gitu. Enggak lah, jelas muka gue. Kayak kumpulan muka orang-orang tuh dulu disensor gitu. Dulu tuh ya, gue di Twitter itu lumayan terkenal lah di antara fanbase itu karena Gils. ya gue kan admin fans Bekasi ya. Oke. Itu gue kalau ada acara kayak di Hitam Putih itu gue nggak asal datang nih bilang bang gue fans masuk, enggak, gue tuh diundang sama tim kreatif Hitam Putih. Tim kreatif Hitam Putih itu punya BBM gue. Oh iya, dulu masih BBM ya. Masih BBM. Kalau mau ada bintang tamu kayak JKT atau Cherry Bell tuh gue di BBM. Iya. Bro, mau datang nggak? Mau masa ya? Udah gue bawain masa. Paling cuma 5 orang, 10 orang. Oh, gue termasuk di dalamnya ya? Emang lo pernah gue ajak Hitam Putih? Kagak pernah kan? Iya, waktu itu gue ke Lapis, kita nemu duit gocap, woy. Oh iya, nemu duit gocap anjir, lagi foto-foto nemu duit gocap anjing. Di bawah, pas banget di bawah. Kita lagi ngumpul ya. Betul-betul rezeki yang tidak terduga. Gue ingat betul bumbu bawang gitu kan. Bumbu bawang sebelum JKT kan. Bawangnya pada di Cherry Bell kan. Gila itu, sumpah banget. Terus gue nengok ke bawah kan. Awal masa-masa ini sih tuh, awal masa-masa terbodoh gue. Oh, lu ya bukan Iya, gua. Lo ya, gua doang. Karena uang gua sangat banyak habis untuk hal yang tidak penting itu. Iya, dulu terus ke JKT48, boy. Siapa Osi lu siapa waktu itu, Bo? Apa tuh Osi? Osi itu ya member kesukaan. Itu member kesukaan gitu. Oh, member gitu. kesukaan. Gitu. Kalau gue sih sebutnya dulu fetishnya. Kalau member JKT maaf ya kalau dengar emang agak brutal di sini pembicaraannya. Ya susah juga sih, karena gue kan pandangan anak biasa aja. yang marginal sebenarnya. Marginal. Emang rata-rata emang fans JKT mukanya marginal semua. Wah gila sih, itu gue nggak ngomong sih. Mukanya jujur ya, fans tip X semua anjir. Cuman jujur, gue dulu pernah CFD-an, terus ke FX. Tapi gue pulang dulu tuh baru ke FX, gue diajak teman gue kan. Itu orang yang abis CFD-an pakai sepeda ditaruh di depan, datang keringetan cuy. Itu bau bawang, aduh sumpah itu kayak. Makanya gue kenapa kalau konser JKT gue nggak pernah mau yang tiket berdiri. Karena apa? Gak kuat gue. Gue mending tiket duduk paling belakang, gak masalah. Itu nggak kuat dengan baunya maksudnya? Iya. Oh bukan. Maaf ya, ini bukannya gue kenapa-napa ya. Karena ya lo tahu sendiri lah. Kalau nonton konser tuh pakai minyak wangi dulu gitu loh. Nah, Iya sih. mau ketemu apa kata lu? Osi ya? Osi. Siapa Osi lo by the way? Osi gue banyak karena gue itu Banyak, buset, banyak langsung. karena gue itu penganut Didi. Kalau di fans JKT itu atau AKB ya, kalau yang di Jepangnya kan AKB ya. Itu ada namanya Didi dari Demo Daisuke. Jadi itu nggak cuma 1 orang, gue banyak. Oh. Jadi kayak di Jakarta mungkin ada sekitar 10 atau 11. Oh gila, itu satu grup. Satu grup kan ada banyak. Oh, banyak ya? Ada 70-an waktu itu sih. 70-an. Enggak 70-an. Iya, sekitar 70-an sih. Kan dia ada Gen 1 dulu. Gue ngikutin dari Gen 1. Gua Melody. Fans Osi gue Melody yang paling utama. Gitu. Sampai saking gue sering bolak-baliknya Melodinya kenal sama gue. Oh. Ini gue nggak tahu ya, mungkin guanya doang yang ngerasa kenal, dianya kenal sama gue enggak? Iya. Nggak tahu. Pasti ini stalker dari mana gitu kan? Tapi masalahnya kalau gue nggak datang, gue nitip salam, salam balik ya gitu. Terus kalau gue datang pun dia tahu gue siapa. Kalau dulu di antara kalangan fans itu sih, gue terkenalnya nama gue MF, gue singkat, Muhammad Fahriansyah MF. Oh, gue kira motherfucker. Bisa jadi. Maaf kok, Di nama Fahriansyah gue kan juga
Fuck, kalau fucknya doang, fuck ya. Iya, emang. Bukan, enggak, wo. Fucker tuh maksudnya lu fuckboy. Fuckboy. Iya. Karena lu suka 10 OC, gila lu. Fuckboy banget sih emang gue. Gila sih emang. Lu fuck some pussy so fat ya, yo. Dan Gila, buat gila, disclaimer aja sih, duit gue habis kalau buat nonton kayak gituan. Kalau dihitung-hitung ya, sekalian beli merchandise dan lain-lain. NMAX dapat sih anjir. NMAX dapet, wo. Gila, NMAX Lo fraksi berat juga ya? Sumpah, wo. Setelah gue pikir-pikir sekarang, kok gue goblok zaman itu. Sekarang barang-barang masih ada nggak, wo? Udah gue jual-jualan lagi sih. Jual-jualin. Masih ada yang beli, wo? Ada. Berarti Masih mereka banyak lebih orang-orang bodoh. yang bisa gue bodoh-bodoh. Berarti mereka lebih bodoh daripada lu, wo. Tanggung tata kita diserang deh, jangan. Oh iya, maafin. Maaf ya. Ya maksud gue menghargai sih, maksudnya hobi orang yang Hobi berbeda sih, ya. hobi. Sama gue juga ngabisin, dulu hobi. ngabisin duit buat beli Gundam, gue sama, gue Ya, sebenarnya goblok ada juga lah. sih gitu. Kayak sekarang ngerasa pun gue goblok juga masih gitu. kayak Blackpink waktu ke Indonesia gue nonton, gue beli lightsticknya, Blackpinknya kelar konser, plastiknya gue jual lagi. Oh gitu. Iya. Gue kira buat center jual nasi goreng. Oh shit. Masa center bentuk palu mau gue buat jual nasi goreng? Oh iya palu dia. Blackpink kan Palu bentuknya palu. ya? Iya. Terus sebenarnya guna apa sih? Merchandise aja. Merchandise. Jadi kalau lo konser tuh dia ada modenya tuh, mode yang Oke. kalau ngikutin musik, kalau jedak-jeduk lampunya ngikutin jedak-jeduk musiknya. Sama kayak lu beli asahan pisau nih buat apa? orang buta ini. Oh gila. Kamera. Saya nyerah. Terlalu gelap di sini, terlalu gelap. Aduh, mau buta lo, sumpah gue nggak mau buta lo. Bukan, ini cerita Dark Blacksmith gitu. Black, gila lo. Andre ya? Iya, nggak sampai sepatah gitu kan. Iya, Arif juga suka beli asahan pisau, gue juga bingung buat apa gitu. Iya, gua aja yang kerja di kitchen gak pernah beli asahan pisau. Iya. Buat apa? Karena gua nggak bisa pakai pisau yang lain ya. Yo, gila lo. Flexing dengan pisau banyak. Jadi pisau yang satu tuh nggak pernah gua pakai, cuma gua ngasah doang. Taunya yang tajam ya, yang buat Yang gua ngasah yang tajam. Oh, ketemu gue ini background nanti buat podcast kita apa. Ini Wowo lagi flexing dengan itu dengan pisau 3 biji gitu kan Iya. di tangannya. Wah, itu bagus banget sih. Rono Wowo. Rono Wowo. Kasih nilai banyak gimana. Oke, background Wowo udah jelas nih. Dia adalah Wota, fans Cherry Bell. Itu masa lalu tapi. Iya, Orang paling itu masa ganteng lalu ya. ya gitu. Selalu. Oke, Wo, sekarang kisah percintaan lu, Wo. Apa sih, Wo, yang bikin lebih serem daripada kisah seram-seram kita? Waduh. Ini waduh cak, Masa cabut. cinta. Salahnya tuh kalau gua di percintaan tuh nggak pernah bagus ya. Loh, kenapa, Wo? Karena kan lu rupawan gitu maksud gue kan. Itu kan menurut lu. Loh, bukan menurut gue doang, Wo. Menurut teman-teman kita juga begitu kan. Ya, kalau mau diceritain. Walaupun semua cowok semua sih Wo ganteng. Nih ya. Dan itu sebenarnya enggak, ini gue pengen marah-marah ya bentar ini. Gue enggak setuju saat angkat kita di 21 yang ngebilang bahwa yang terganteng itu bukan Wowo gitu saat itu. Gue marah banget. Itu gue bener-bener Iya. outrageous Itu banget sih. sih, kayak anjir lah. Padahal di kelas gua menang angkat remote. Loh kan Angkat remote aja dapet loh. Itu tuh dapat loh. Remote-nya dapet Harus loh. lu tuh dapat segalanya, Ya, Wo. tapi tahu sendiri kan buku tahunan itu penuh konspirasi. Oh. Oh, gitu-gitu. Kan Oke. kalian tahu gak sih gua tuh kan sebenarnya salah satu panitia buku tahunan. Gua tuh wakil tadinya, cuman karena gua ya ada sesuatu dan lain hal gua keluar dari panitia. Oh, lu keluar panitia bikin buku bulanan. Iya. Ya, gua bikin buku abatan. Buku apa? Gila lo. Sampai yang angkatan 5 tuh Kadiana ada di situ tuh. Gila emang itu aja belum satu abad ya. Gila. Dulu satu aja baru berapa tahun nih, padahal. Wo, tapi serius deh, Wo. Masa lu di percintaan jelek sih, Wo? Emang jeleknya gimana, Wo? Elunya yang nggak bisa memulai atau karena emang dia nolak mentah-mentah? Nih gue pertama kali cerita di sini ya. Gue jujur-jujuran aja. Gue Oke. seumur-umur pacaran yang bener-bener gue pacaran yang gue anggap pacaran ya. Gue sebenarnya pacaran udah 3 kali. Cuman yang gue anggap bener-bener pacaran cuma 2 kali. Oh. Yang satunya kenapa, Wo? Yang satu itu pas SD. Gue pacaran cuman gue nembak jam 8 pagi. Heeh. Jam 2 gue putus. Oh. Cuma 6 jam gue pacaran. Ya cinta Mungkin- monyet lah. Mungkin ini sih, Wo. Mungkin gue tahu tuh karena perempuan-perempuan di kelas tuh pada kesel. Enggak, tuh cewek kasihan doang gue. Fix. Oh, gitu. Cuman kasihan doang udah. Yang penting udah ngerasain pacaran ya udah. Kita baru mau bela ya. Iya. Jangan gitu dong, Wo. Maksudnya ini nanti podcastnya sendu banget. Jangan dong. Kan lo nyari yang horor-horor kan. Oh, iya.
Iya sih. Nah, terus gua pacaran lagi kayaknya nggak pernah deh. SMP. Nih gue SMP gue ceritain ya, karena lo kan teman-teman SMA gua. Emang iya ya? Oh iya, sorry. Emang itu temen gua. Gua nggak punya sih emang sebenarnya. Woi, jangan gitu dong. Jangan gitu. Temen gua nggak kelihatan semua maksudnya. Wah, gila deh. Teman oh, dia baru seram-seram ya. Gua kan indie home memang. Oh, gila. Kita bawain dia apa-apain nanti kan. Jangan gitu dong. Di SMP Bentar ada Banaspati. Di SMP itu gue pernah sempat suka sama adik kelas. SMP itu. SMP. Gue ketemu dia itu pertama kali, bukan ketemu sih. Gue ngeliat dia. Itu pas gue kan kalau di 216 itu tiap Jumat ada tadarusan. Di lapangan. Jadi suatu sekolah tuh ngumpul tuh di lapangan tadarusan. Nah, gue ngeliat nih cewek, dia turun nih jalan kayak ada cahaya-cahayanya di belakang lu. Wah, gue bilang, oh gila, cakep banget nih cewek. Ternyata bukan jin ya? Hah? Bukan jin. Bukan. Oh, bukan. Tadinya gue kira penunggu sekolah. Ternyata bukan. Ada cahaya, Bu. Nah, Cahaya terang gitu ya. Soalnya dia dipanggil Allah. Terbang ya? Horor juga. Dipanggil Allah. Ya Allah. Terus gue bilang, wah cakep juga nih adik kelas. Ya udah, karena gue dulu teman sebangku gue tuh OSIS. Teman sebangku gue OSIS. Berarti otomatis pernah nge-mos nih anak nih. Gue nanya-nanya, tolong dong cari tahu namanya, gue mau kenalan. Cari tahu nomornya atau zaman dulu masih pakai Friendster ya kita SMP. Ya kan? Tahu Friendsternya dong. Masuk kan ke website More than love to show. Itu zaman itu lagu paling ngehits di SMP anjir tuh. Gila. Kalau yang anak-anak metal kan masuk. Pokoknya di SMP gue zaman itu kalau nggak Westlife The Beatles sih. Masuk sih The Beatles cuy. Asli di SMP gue The Beatles. Anak-anak kalau pas lagi pensi tuh nyanyi The Beatles. Gila lu, nggak mungkin lah. Demi SMP kita ingusan tahu The Beatles. Demi Allah SMP gue The Beatles. Iya, biasa kita cangcuter ya. Gue nggak tahu ya kalau SMP lain ya, karena SMP gue kan ya memang SSN zaman itu. Oh gitu. Susah sih emang. Ada kelas internasionalnya. Iya. Gimana? 99 mah apa anjir, kantin aja ada yang ada miskin. Gue tuh tiap lantai ada kantin anjir. Oh gitu. Jadi ini kan sekolah gue kan letter U nih SMP. Di kiri ada kantin, di kanan ada kantin. Tiap lantai. Ntar lu, Wo. Ini gue pengen klarifikasi. Itu kantin apa pedagang kacang keliling? Dan menunya sama semua, pas ada nasi uduk, pas ada mie. Gue bilang itu ya. Jadi kayak cabang, mereka tuh kan cabang, tapi kayak itu pedagang nasi goreng sama pedagang nasi uduk tuh udah menang tender. Jadi tiap lantai cabang ada gitu. Jadi ya kita kalau mau jajan nggak jauh-jauh. Kalau di lantai kita ya udah lantai kita aja. Gitu. Oke. Tapi itu bukannya menimbulkan ini ya, Wo ya, kesenjangan sosial ya, Wo? Antara lantai 1 dengan lantai 2 gitu kan. Lantai 3 dengan lantai 4. Lantai 2 emang kelasnya paling dikit sih, karena dia kan ada lantai 2 tuh kelasnya paling dikit karena dia ada perpustakaan. Oh gitu. Di situ tuh cuman kelas 3 ada jam berapa kelas ya. Tapi makanannya enak, dia ada nasi ayam. Oh gitu. Jadi itu paling beda sendiri gitu ya, paling beda. Agak mewah sih. Di lantai 2 tuh agak mewah. Oh gitu. Karena kan biasanya kelas 3 jajannya pada naik kan. Jadi dia lebih mewah lah, lebih eksklusif. Nah, kalau yang kelas 1 tuh di lantai 4 nasi uduk gocengan. Istilahnya masih level kecil lah gitu ya. Yang jajannya masih kecil. Ini tadi kayaknya mau bahas Kisah Cinta Wawo jadi iya, kenapa jadi bahas kantin ya? Iya, habis kayaknya sekolah seru. Ada aja anehnya gitu. Di situ tuh di sekolah gue tuh juga ada ini anjir, kayak ada tradisi gitu. Ini iklan lama-lama nih. Iya, 216. Lo enggak kalau lagi bukan jam olahraga atau jam apa? Kalau lapangan lagi kosong, itu jangan pernah lewat depan. Dilewat tengah lapangan. Ya, siapa yang mau lewat tengah lapangan, Wo? Panas, Wo. Enggak. Kalau di sekolah lain kan lewat tengah lewat aja kan. Oke. Kalau di sekolah gua itu 216 kalau lewat tengah lapangan fix disorakin satu sekolah. Jam istirahat nih. Jam istirahat. Ini lapangan kosong nih. Ada yang iseng ya lewat tengah lapangan. Disorakin dari lantai 4 sampai lantai 1. Event itu bawa bapak, Bo? Iya. Bawa bapak. Itu orang tua murid lewat disorakin. Gua brutal juga emang kehidupan daerah Matraman ya. Salemba. Iya, Salemba Matraman. Iya kan jalan ini kan apa namanya? Jalan Salemba. Yang mau ke Manggarai kan? Iya. Salemba. Itu.
Salemba itu kan Kenari 216 68. Gua kan Iya. hampir masuk 68 tapi terlempar akhirnya ke 21 bertemu kalian. Merasa merugi gitu? Enggak sih. Oh, enggak ya. Enggak sih. Iya sih. Dikit ada sih. balik ke Balik. Ceweknya wo, Di oke, kelas. ceweknya. Ini gue Kelas sebut di- nama aja ya karena udah ya dia juga udah gak ada kontak sama gue. Nggak usah lah wo, ngapain sih sebut-sebut nama? Ya sebut saja inisial ya. Inisialnya tuh Cynthia. Oke. Cynthia. Cynthia. Ya Dulu- kan nama Cynthia banyak nih. Oh iya. Iya. Dulu gue manggilnya CK. Singkatan namanya CK. Oke. Nama panjangnya siapa? Cynthia. Jangan. Cynthia. Mau nyebut namanya jadi. Ya udah. Gimana sih katanya pakai Jangan dong kayak inisial? kan takutnya nonton. Oh, iya. Elah. Apa yang ditonton orang nanti cuma visualizer Iya, doang? visualizer doang. Iya sih. Iya, soalnya mahal kameranya, maaf Cynthia ya. nama panjangnya Cynthia Kresna. Sebut Cynthia. juga ya. Ya, kesebut kan ya. Sebut aja. Oh, Ya udah, nggak Cynthia apa-apa. Kresna. Jadi tuh udah. Nah, karena gue minta tolong sama temen gue, gak ada hasil. Mungkin temen lu nyalip lu kali. Wo. Enggak. Oh, Ini salah satu sahabat gue sih, sampai sekarang juga masih kontak-kontakan. Oh. Oh, gitu. Salah satu sahabat gue di SMP. Iya. Gak ada hasil. Akhirnya gue mencoba untuk cari tahu sendiri. Gue dapet Friendster-nya. Dapat. Gue dapet Friendster-nya, gue kenalan. Dapet Friendster. Nanya-nanya, boleh minta nomor gak? Dikasih. Gue ingat banget tuh dulu HP gue masih HP. Enggak ada lah. Udah nggak ada. Oh, iyalah si DM udah enggak ada. cuy. Oh. Itu tuh gue PDKT lumayan lama ya. Jadi gue cuma SMS-an. Gue adalah orang nih, gue mau ngasih tau dulu ya. Gue adalah tipe orang yang kalau gue suka sama orang, sama cewek, gue kalau kayak ngechat, kayak nelpon, gue berani. Tapi lo suruh ketemu langsung, gue nggak berani. Malah terbalik ya. Gue nggak berani. Orang yang penting sih itu, Bang. Nah itu dia. Nggak tahu ya. Gue tuh dulu kayak punya fobia gitu sih sama cewek yang gue suka. Kalau cewek gue nggak suka, gue biasa aja kalau ketemu. Oh gitu. Malah mereka yang mengejar-ngejar lu gitu ya. Ya gue nya nggak mau sih. Woi gila, mantap banget ya bang, mau berkarisma banget bro. Saya banget semistru. Tapi giliran lo udah suka sama nih cewek, lo dibikin kepincut sama nih cewek, maka karisma lo hilang seketika gitu. Woy. Iya. Langsung jadi anxious gitu ya. Jadi ya karena gue nih suka sama dia, PDKT lah. PDKT, ternyata dia udah punya pacar. Angkatannya dia. Oke. Kalau dia dulu tuh kelas 73. Jadi di sekolah gue tuh ada kelas unggulan. Gitu. Oke. Jadi setiap angkatan ada kelas unggulannya. Kayak gue dulu waktu gue kelas 7 gue masuk kelas unggulan 72 sama 77. Lu dua Itu- kelas gitu. Iya, jadi tuh kelas peringkat 1 sama kelas peringkat 2. Karena name gue kan dulu gede ya pas masuk ke situ. Jadi gue masuk ke kelas unggulan kedua. Oh, oke. Jadi ntar setelah 1 semester kan ada nilai ujian. Nah, ujian itu rata-ratain kelas gue naik jadi ranking 1 Oh. di angkatan gue. Gitu loh. Nah, kelas 3 tuh gue masuk kelas peringkat 3. Oh. Kelas 2 ya. Gue kelas 82. Jadi gue 72, 82. 82 tuh gue peringkat 3. Ini podcast banyak ini ya, banyak apa namanya? Banyak promosiin 216 ya. Banyak promosiin 216 tuh biar jalan-jalan di topik kayak apa? Banyak promosiin 216 ya. Oke. Oke. Berarti lo kelasnya unggulan lah dan Gua saat itu- 2 kali masuk kelas unggulan sih. Iya. Oke. Ya maklum lah. Itu pokoknya mantep lah ya. Mantap. Sip. Gue selain ganteng kan pinter juga. Iya. Ini kita udah mulai, kita berdua udah mulai capek nih. Iya. Enggak kok, enggak. Oh, enggak. Gue udah tahan setahun. Udah tahan. Udah kebal ya. Udah kebal. Dalam semua Ini tuh kondisi. kayak lo corona nih lo udah disuntik vaksin udah kebal. Boro-boro suntik vaksin, wo. Semua vaksin udah gue icip. Dicampur tuh sama jus tuh. Gue minum, bukan gue suntik lagi. Luar biasa memang. Gue kebal banget dah pokoknya, wo. Malah magnet udah. Udah magnet penyakitnya malah kabur sama gue. Oke. Itu cewek yang pertama, wo. Itu SMP. SMP. SMA ada nggak, wo? Tunggu, ini baru kelar nih ceritanya nih yang Belum SMP. kelar, tadi kita baru. Oke, oke. Ini gue baru deketin dia. deketin. Dia udah punya pacar. Nah, gue masih ya udahlah, gue jadi kayak kakak-kakakannya gitu lah. Dia curhat sama gue gitu. Wah, kasihan ya badut Aduh. ini. Jadi badut sejak dini. Sudahlah badut. Badut sejak dini. Nah, akhirnya putus tuh sama cowoknya. Sutup dia. Putus. Jebret. Gue ngedeketin. Nah, gue tuh pas Valentine itu gue beli coklat. Cuman gue gak berani ngasih. Gue gak berani ngasih sendiri. Akhirnya temen gue yang ngasih. Oke. Nganterin ke kelasnya dia. Gue tahu kenapa lu nggak berani. Lu selalu beli coklatnya coklat koin. Enggak. Wah, anjing. Lo gak
tahu gue buat beli silver coin nabung sebulan. Oke. Akhirnya teman gue yang ngasih. Dan bangsatnya teman gue yang ngasih ini justru malah kenalan sama si cewek itu. Bangsat. Ciat. Dan akhirnya kalian sudah tahu lah ceritanya kan. Akhirnya dia yang jadian. Kurang ajar, Wo. Kurang ajar. Lu yang menabung Mungkin dia ngeklaim coklatnya coklat dia, Wo. Bisa jadi sih. Ya kan? Atau dia Sama salah modal emang. atau dia salah kasih coklat, Wo. Ya kan? Coklat yang lain ya. Iya. Coklat batangan. Oke, itu SMP, Woy. Kayak kelar ya SMP ya. SMP gue ada 2 sih sebenarnya. Oh, ada. Udah ada satu lagi, Wo. Atau aja dua. Terpanjang ya? SMP udah kebanyakan. Gue penasaran SMA nih, Wo. Gue penasaran SMA. SMA itu gue ya kita kan masuk di OSIS ya. Kalian kenal lah ada salah satu cewek di OSIS yang gue suka tuh. Siapa tuh? Mau sebut nama enggak? Enggak usah. Gak usah. Oh, Sama. nggak usah. Soalnya ntar mantannya nonton. Siapa? Siapa? Ya pokoknya dia lah ya. Iya, pokoknya dia. Ya. Gue suka sama dia di OSIS sih. Dari pas pertama OSIS. Pas kita masih jadi calon-calon. Pas si Arif masih jadi ketua angkatan ya, Rep ya? Jangan disebut. Kalau itu malu gue. Terus di ini kan dijemput pulang. Iya. Oke. Gue suka sama dia. Ada kali ya. Oh, itu gak nyebut nama. Lumayan. Ya, gue bilang dia pun. Ngomong-ngomong kesebut ya. Jangan kebanyakan mikir. Jangan kebanyakan Durasi. mikir. Oh iya. Gue suka sama dia tuh lumayan lama sih. Ada kali ya, 1 semesteran. Oh, satu Oh, semester. gitu. Oke. Cuman ternyata bangsatnya sahabat gue sendiri pun teman kita ya Rip ya, teman sekelas kita. Ternyata suka sama dia. Kayaknya banyak deh, Wo. Banyak sih yang suka karena cakep sih. Iya. Ya cuman jadiannya akhirnya sama teman kita itu yang satu itu ya. Gitu loh. Oke. Merebut dari belakang. Perebut dari belakang. Mainnya belakang ya. Dari belakang dong. Ya, memang lebih ganteng sih menurut Oh, gue. iya. Lah, tapi katanya lu jangan gitu dong, Wo. Jangan gitu, Wo. Kita apa namanya? Pengikut handsome intro loh. Lu Kita udah percaya, Bang. Nih, sebenarnya tuh nih ya, lu bilang sendiri bahwa ketampanan itu dari hati. Berarti harusnya tuh ada hal yang terpendam di diri lu yang harus lu unleash sehingga ketampanan lu tuh keluar gitu. Karena gue bisa ngeliat ketampanan lu melebihi orang-orang. Iya. Itu Emang cakra lu udah kemana-mana, mesti Wo. ngeliatnya pakai Rinnegan sih maksudnya. Si Rinnegan Bisa yang sih emang ya, mata gue juga silinder ya kan. Mata Gue juga sama tadi kalau gue kan. Gue juga tadi baru bisa mata silinder gue nambah anjing. Susah emang kalau kerja jadi budak korporat ya. Iya, silinder nambah. Iya, kayak kagak tipes iya. Kayak kagak gue. Susah dong ya. Sudah. Nah, pas SMA nih akhirnya gue sempet pacaran nih. Ini salah satu yang gue anggap pacaran. Oh, oke. Gue pacaran sama teman SMP. Teman SMP. Tapi gue juga bisa pacaran sama dia karena sempet ngebadut sih. Teman SMP ini satu SMA. Oh, gitu. Enggak, beda-beda SMA. Beda, oke. Beda Makanya gue SMA. nggak tahu sih itu kenapa. Beda SMA. Ada yang send request, Rangga. Enggak usah biarin dimin aja. Satu SMP. Gue ke kelas sama dia kelas 3. Gue emang pernah nembak dia waktu kelas 3 SMP. Cuman ditolak karena dia udah deket sama yang lain. Gitu loh, udah deket sama teman sekelas gue yang lain. Oke, terus? Nah dia pas gue pas kelas 2 ya. Gue pacaran sama dia itu kelas 2 2011. Kelas 2 SMA ya? Intinya sih gue deket sama dia karena dia cowoknya mulai kayak selingkuh gitu sih. Cowoknya tuh kayak mulai selingkuh gitu. Dia curhat sama gue gini. Dan akhirnya ya putus sama cowoknya. Deket sama gue. PDKT lama. PDKT itu 3 bulanan. 3 bulan. PDKT 3 bulanan. Kejadian. Emang kalau menurut lu yang cepet tuh berapa lama, Bo? Gue nggak tahu sih ya, karena gue kan pacaran baru berapa kali. Gue kurang tahu sih yang cepet dan lambat itu kayak. Tapi buat lo 3 bulan 3 bulan tuh lama. Buat gue tuh 3 bulan lama. Biasanya sih cowok kayak, bro, sorry sis, mau pacaran sama gue gak gitu ya? Langsung mau dong gitu ya. Nah masalahnya nih si cewek ini karena mungkin nyaman kali ya curhatan sama gue. Kayak ujung-ujungnya sih jadi kayak dia yang ngebuka duluan gitu loh. Baper ya? Dia yang baper duluan.
gitu. Jadinya ya akhirnya kita belum jadian tapi kayak udah kayak orang jadian, kayak udah kayak saling tahu lah ya. Ya kayak manggil sayang segala macem lah. Dan akhirnya pun jadian. Nah, jadiannya pun mungkin karena gue waktu itu keadaannya, lo tahu sendiri lah, gue SMA keadaannya kan perekonomiannya sangat tidak baik ya kan. Gue buat jajan aja, lo tau kan gue tiap hari bawa bekal ya. Iya. Duit jajan gue tuh cuman buat isi bensin sama buat ngaidel. Emang bangke sini orang. Kita ini nggak sehat. Gue sih iyain dulu ya. Iya. Kalau bisa Iya. Akhirnya ngaku juga dia suka beli fotopack. Bangke emang nih orang. Sebenarnya duit gue tuh banyak waktu SMA, cuman ya larinya entah kemana. Nah, kenapa antum bilang tidak enak? Kondisinya. Iya. Saya membela antum ini. Capek juga sama lebaran. susah udah sendiri gitu ya. Susah emang kan mau kering. Ya intinya karena itu gue jadi jarang ketemu lah. Nah dan satu, ini cewek ternyata setelah gue pacaran sama dia posesif banget. Posesif banget, dan sampai nyokap gue pun dicemburuin. Oh gila lu. Nyokap gue pun dicemburuin. Jadi gue pernah keadaan gue lagi di kamar nyokap gue, kan emang dulu waktu gue kecil SMA itu masih kecil ya, SMA masih kecil, masih polos. Gue tuh kalau nongkrong emang di kamar nyokap karena adem kan, karena adem di kamar nyokap. Nah ada nyokap gue lagi nonton TV lah, gue teleponan di samping nyokap gue kayak nyeletuk gitu. Wah ribut gue langsung sama cewek gue. Karena apa? Itu siapa cewek? Gue bilang itu mama aku. Dia bilang enggak, jangan bohong kamu. Gue ributnya tuh lucu si anjir, sampai nanya ujung-ujungnya ributnya sampai dia tuh kayak nanya, kamu tahu nggak apa golongan darah aku? Mana gue tahu, gue PMI. Gila lu. Ini gue jadi subjek nih deh. Gila. Maksudnya orang kan nanya gini ya, kapan ulang tahun aku gitu ya. Iya. Kalau enggak kayak kapan kita terakhir MNIF gitu ya. Ini golongan darah. Gila lu. Lu kata gue PMI, gue aja nggak tahu golongan darah gue. Tahu. Kupil gue. Akhirnya ya gue memutuskan untuk putus, tapi putus baik-baik sih. Sampai sekarang pun gue masih temenan sama dia. Dia udah nikah pun juga gue masih temenan sama dia. Terus baik-baik. Nah, udah. Terus SMA gue kayaknya gak ada lagi deh, itu yang terakhir. Gue suka-suka sama adik kelas juga ya. Gak ada yang jadi sih. Jangan tuh mau jadi, Bu. Ya bisa dilihat kan dengan wajah yang seperti ini. Wah, jangan gitu dong, Wow, ini kan handsome is true. Kita percaya dengan lu. Kan udah gue bilang handsome istri itu ya cuman buat bercandaan gue doang. Makanya sekarang tuh ya gue bilang gue ganteng tuh dulu zaman itu tuh cuman buat bercandaan. Tapi buat nyenengin hati kalian gitu loh. Enggak, Wo. Karena sumpah, Wo, semua orang tuh menganggap serius, Wo. nah makanya sekarang begitu gue ketemu cewek, dia tuh cewek bilang gue ganteng beneran, gue kayak gue bilang Dari kode. percaya mesti ke psikiater sih fix. Jangan gitulah, Wo. Jangan gitu. Ini ya, Wo ya. Ini adalah pelajaran. Mungkin karena lu terlalu ganteng, lu jadi ngerasa lu tidak ganteng, ya kan? Paham gak sih, Rip? Ya. Kayak insecurity, ya kan? Ya. Di balik sekuritas yang tinggi sebenarnya. Di balik sekuritas yang tinggi, Ya. gila. Apa itu? Security? Apa ini? Satpam BCA. Iya. Waduh, jangan. Sensitif. Kok ada tukang cimol? Enggak, jadi gini. Maksud gua, lu jangan merasa bahwa lu tuh nggak ganteng karena orang-orang di sekitar lu tuh bilang lu tuh ganteng, Wo. Gitu. Handsome is true. Kan lu yang bilang sendiri, handsome is true. Handsome itu dari dalam, ya kan? Lo tau placebo effect kan? Placebo effect. Gak tahu. Kalau emang lu menyatakan itu secara terus-menerus, Iya. Gue mikirnya jadi kayak gitu. nah itu orang-orang pasti menganggap serius gitu. Nah itu pertama, dan itu kayak jadi kayak kesugesti ke diri gue sendiri. Nah, dan sugesti ke orang lain ujung-ujungnya kan? Ujung-ujungnya kayak gue kayak sampai kakak gue sendiri yang cewek, biasanya kayak ngeledekin gue ini, dia sendiri ngomong, kalau sekarang gantengan sih kan, dia ngomong kayak gitu. Berarti ini hipnotisnya lu berguna sekarang ya? Iya, berarti hipnotis lu dikombinasikan dengan kegantengan lu, dikombinasikan dengan pengalaman-pengalaman pahit dan manis yang lu alami. Tapi ya, Jadi kan orang-orang sadar kalau lu tuh ganteng. Loh, tapi tetap aja sih, cuman beberapa orang doang yang bener-bener ngelihat kayak gitu. karena orang lain tuh malu untuk menyatakan, Betul, nggak berani mereka. Karena, Wo,
orang-orang itu harus ngelihatnya itu orang-orangnya bener-bener orang-orang baik kok gitu. Sebenarnya enggak sih ya DP. Kita aja yang bajingan aja ya bilang lu tuh ganteng kok. Iya. Gini deh, Wo. Kok gue geli ya? Kasar. Kok gue geli ya? Kok gue geli ya? Ini gue potong sebentar ya. Pintu kamar udah dikunci. aduh. Nanti lu yang pakai cambuk-cambukan ya. Jangan di-expose ke begitu jadi. Saya masih normal. Siapa bilang mau yang aneh-aneh, mau gue latih sirkus ya. Pokoknya itu kasarnya gini, Wo. Kalau yang mata gue bisa ngeliat dan gue ngeliat lu, gue bilang ganteng udah. Nah, tuh. Gila lu, Wo. Itu statement Arif ya bener-bener kan lo ngeliat gue sekarang pakai hati. Oh, gitu ya. Jadi emang hati kita emang terkonek ya, Wo. Iya, kan kita udah dari kelas 1. Wow, tangannya jangan kemana-mana dong. Iya. Jangan fitnah lo. Jangan fitnah. Tadi itu gue udah ngomong lo fitnah. Itu tangan gua. Gila. Kayak gue pasang tangan gue dari tadi di sini. Iya. Dam. Adam ternyata ya, waduh. Taunya Bang Dawat kan. Dia udah makan belum? Gak taunya Aldi Taher. Iya. Jangan disebut atau beneran lah. Disebut. I love you so much. Ya, buat yang nggak tahu ya. Nah, jangan dong. Jangan. Ya udah enggak apa-apa deh. Ini deket banget loh sama Aldi Taher di sini. Jadi Sumpah. tempat kita ini hanya berjarak kurang lebih di bawah 100 meter ya. Iya. Iya. 5 langkah lah di sini. 5 langkah. Deket banget. Lo kalau makan mie Aldi Taher mau ketemu kita calling Iya. aja. Maaf ya Bang. Bisa. Canda Bang. Bisa ketemu. Enggak, Nanti ntar disambit paling asik. sama tetangga. Iya, Om Aldi mah asik lah orangnya. Om Rahmat. Oh iya, Om Rahmat. Om Rahmat. Gua Nah, kenal itu- Om Aldi soalnya. Iya. Aslinya sih namanya Om Rahmat. Nah, Rahmat jadi Aldiansyah. Om Rahmat ini saudaranya Arif. Tidak. Langsung banyak dislike deh. Kasih tahu tuh Om lu gitu. Tapi Langsung di blok deh. Views melonjak tapi untuk dislike doang. iya saudaranya Arif gitu. Kemarin gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Kalau dia tuh sebenarnya normal gitu. Sebenarnya emang Itu gimmick doang. cari duit itu susah bro. Duit emang susah. Iya, yang paling gampang mah cari masalah ya. Iya, kayak ribut emang gampang banget anjing. Ya lu pada sekarang nyari masalah sama gue. Wah, ampun. Cambuk-cambukannya mana? Kan tadi diundang jadi kobuster begitu. Buat klarifikasi. Aduh, oke. Wo, jadi itulah kisah-kisah cinta lu ya, Wo ya. Iya. Tapi kalau kisah cinta lu sekarang gimana, Wo? Ada nggak cerita yang lu mau share? Buat sekarang ya. Heeh. Ini mungkin ya buat gua sekarang, karena gua udah berkali-kali kayak gua suka sama cewek, tapi ujung-ujungnya cuman jadi sakit doang. Untuk saat ini gua kayak ngerasa tuh gua kayak ada trauma tersendiri. Trauma? Iya. Kayak capek gitu, Wo ya, kayak Gua anjir kayak lah gitu. gua kalau mau suka sama orang, gua kayak gua takut nih. Gua takut. Gue takut dengan alasan karena gue nggak good looking, gue juga nggak good money gitu loh. Oh, oke. Gue nggak good looking, gue nggak good money. Gue ngerasa kalau gue suka sama orang, gue jatuh cinta sama orang, gue kayak ngelakuin hal yang mustahil gitu loh. Karena gue udah tahu ujung-ujungnya bakal nggak jadi gitu loh. Oh, ini Karena kan udah ya berdasarkan pengalaman sebelumnya ya begitu. iya sih. Gue deket sama cewek, deket. Tapi setelah tahu gue ya kerjaan gue cuman kayak cuman jadi barista, gue cuman kerja di restoran. Yang Barista gajinya- kaya, Wo. Barista Anjir. kaya loh. Pemain WWE anjir. Tapi main film Itu Batista. Oh, beda ya? Gue kira sama, Wo. Sorry, Wo. Waduh. Gue kira Gak kelihatan dong ntar gue. Kan invisible dia. gila loh. Iya, Wo. Jadi gini, Wo. Kalau gue sih pribadi ya, nih kalau boleh gue time to be wise lah. Anjay. Time to be wise. Karena mau nikah ya. Iya sih. Nah, ini Wo. Ada cewek yang ngelihatnya itu kagak dari komuk, Wo, ya kan? Mungkin lu nanti ketemunya sama-sama ngerasa kayak udahlah mau cari yang gimana lagi sih gitu kan.
Ini juga udah ganteng kan, handsome is true Handsome katanya. is true. Dari dalam hati kamu cantik, cantik dari hati. Nanti saya joget. Live stick nggak ada, Wo. Saya nggak bawa banner soalnya. Live Wah, stick gila. keluar, Saya nggak bawa banner. Coba soalnya. bisa nunduk ke belakang. Kalau ke bawah atau ada gocap. Ya. Nah gitu, Wo. Jadi mungkin ini perjalanan lu lah. Tapi untuk sekarang sih kalau menurut gua, ya lu fokus sama karir lu dulu aja. Nggak ada yang jelek, Wo. Gila lu. Ngomong job desk barista jelek bisa dipukulin gua, Wo. Enggak. Enggak sejelek-jeleknya orang ya, Wo. Gua nggak ngomong job jelek. Maksud gua kan Di gajinya. Holanda. Untuk saat ini kerjaan gua gajinya kan nggak seberapa gitu loh. Jangan gitu, Wo. Jangan ngomongin Jangan gitu. materi. Cewek yang ya mungkin seumuran kita ya. Iya. Seumuran kita nih. Ini sebenarnya mindset sih, kayak mungkin lu karena lu tuh seperti yang dicerita lu deketinnya dede ya kan, dede imut. Ih serius cuy. Iya, masih belum matang lah ya. Iya, apanya matang, Rip? Ya kan belum matang doang secara Otaknya ya gitu, otak. Front cortex itu belum bentuk. Sebenarnya bukan masalah gua ngedeketin yang beda umurnya jauh sih. Gua terakhir juga sempat ngedeketin yang beda umurnya deket. Mindsetnya pun sama. Mereka nyari yang mapan gitu loh. Oh. Gitu ya. Ya mungkin belum tepat aja sih, Wo, karena pengalaman gue ada loh, Wo, orang-orang di luar sana yang perempuan ya khususnya yang juga dalam kondisi lelah seperti lu gitu, dan dia tuh tidak mencari hal-hal yang wah extraordinary banget lah, yang penting orangnya tanggung jawab. Dan biasanya orang-orang kayak begitu nggak terekspos sih. Yes, Itu hidden sebenarnya. gem motherfucker. Kayak laut tuh dalam gitu. Iya, laut tuh dalam, Wo. Lu tahu gak sih, Wo? Masalahnya gua takut laut. Oh iya. Lu tau gak sih kepiting kingler yang harganya jutaan itu? Ini iklan banget ya. Lo gak bisa nonton video ceritanya langsung bahas gini aja. Iya, itu kan adanya di laut dalam, Wo. Aduh. Itu kan susah untuk didapatkan, tapi waktu dia naik ke atas mahal harganya. Enak gitu kan. Kok ngadain kepiting sih? Oh iya, lu gak bisa makan seafood lu ya. Alergi lu ya. Gua nggak alergi sih. Oh, enggak. Gua alergi orang jelek. Wah, pantes aja dari tadi. Enggak, Wo, itu gue liat muka lu. Muka bengkak lu udah Orang gue. masuk kamar ini. Gua udah gatal-gatal nih. Nih. Enggak, pantasnya tadi ini tuh lihat tuh bibir lo udah mulai bengkak tuh dekat gua. Emang pipi gua bengkak sih. Gila emang alerginya orang jelek. Alergi Susah orang jelek. emang. Enggak ada obatnya, Boy. Enggak ada obatnya. Iya. Apalagi sekitar dia lebih jelek semua. Waduh. Justru. Waduh. Gila, keras emang Kita nggak kelas emang ya. Pantes aja lu ngeluh mulu ya. Iya, aduh susah ya. Karena udah bawaan penyakit sih susah. Gila. Ya, gitu deh. Oke deh, Wo. Sebagai penutup, Wo, apa nih, Wo, kesan-pesan lu terhadap Gak usah tunggu. Sebelum ditanya itu, gue pengen nanya, karena lu koki, Wo, sekarang ini. Lu sekarang kerjaan lu apa? Hah? Kerjaan lu sekarang ini Gua apa? barista. Bekerja dengan makanan lah ya. Iya. Nah, dan Iyo ini pendidikan bahasa Inggris backgroundnya gitu kan. Betul. Gue pengen nanya nih. Nih gue ada sesuatu yang mengganjal dalam hati gue gitu. Gue selalu menanyakan. Ada namanya itu sandwich kan. Lu tahu sandwich? Tahu. Roti tumpuk gitu kan ya, isinya macam-macam makanan. Nah, kenapa itu namanya sandwich? Kenapa nggak namanya itu roti isi atau roti tumpuk gitu? Karena gue sebel aja ngelihat di mana-mana itu kalau misalnya kita ke bakery pasti ada roti coklat, roti isi coklat gitu kan. Kenapa nggak namanya roti tumpuk gitu? Waduh. Bukan gue yang namain, Rip. Coba simpel sekali ya. Ya bener juga sih. Gue nggak megang aktenya soalnya. Iya. Tahu gue, cuman tetap aja kenapa orang tuh nggak menyerap apa namanya sandwich itu dengan kata kita sendiri gitu. Nih, Rip. Nggak keren gitu. Gua kasih tahu ya. Oke. Lu kalau ngeluh tuh ya yang objektif. Jangan kayak buzzer. Kayak buzzer Iya. Enggak ada akhlaknya, emang. Topik banget ya. Enggak ada akhlaknya. Gue mau jawab apa coba? Iya. Kita juga enggak tahu sandwich lahiran di mana. Tapi gini. Selain apa namanya? Gua kesal dengan nama sandwich itu diserap dari bahasa Indonesia. Kalau emang menurut tuh nih, kalau misalnya sandwich itu kita ganti dalam bahasa kita sendiri, namanya apa jadinya? Kalau menurut lu? Roti bakar Bandung udah fix. Roti bakar Bandung. Kalau baru tuh sandwich Roti bakar Pak Edi. sebut merek. Kalau menurut lu kan, kalau sebut sandwich itu jadi bahasa kita beneran gitu gimana?
Misalkan kayak roti itu dari bahasa India ceritanya, diserap gitu jadi bahasa kita. Kalau sandwich itu nanti jadi bahasa kita apa sih? Kalau gue, Nah, apa ya? apa? Paling kan nyer pasir tuh ya. paling ini roti mager. Roti mager, kenapa roti mager? Karena bikinnya gampang. Iya. Kayak butuh. Sebentar, saya butuh waktu untuk mencerna jokesnya. Gue pun gak ngerti. Gue iya. Itu bukan jokes, itu kan Wah. statement gue. Oke. Gue pikir kan lucu. Aduh, nggak ada gue ngelucu. Dari tadi gue serius, nggak ada gue yang ngelucu. Emang gue aja lucu. Gak ada di sini lucu, gak ada funny is true. Di sini hanya handsome is true. Hanya handsome is true. Jangan main-main ya kalian. Waduh. Kalau kalian nggak mau kena izin laginya Wowo, nah jangan main-main. Soalnya gue udah kena. Pakai ini gue mau ngasih tahu doang, kemungkinan gue di podcast selanjutnya akan ada juga ya. Oh, ini kayaknya lu yang nentuin aja ultimatum. Iya. Nentuin. Udah Bebas. nentuin. Orang ganteng mah bebas ya. Orang ganteng bebas ya. Karena banyak yang ingin gue obrolin nih. Oh gitu. Betul. Oke. Ini mau makan coklat lu? Nah, oke, balik lagi tadi, pertanyaan apa sih? Yang untuk kesan-pesan lo, menurut lu gimana tuh? Kesan. Apa tadi pertanyaan lo, Ki? Tanyanya apa? Gue lupa. Ya kan gue belum susah tadi ngomongnya. Nah iya, makanya tahu lanjutin. Kalau gue nggak mau coklat dulu. Gini, Wo. Sorry. Kesan pesan lu terhadap istilahnya perjalanan hidup lu lah, yang sekarang ya kan, kayak orang-orang mungkin ada yang menganggap itu bercandaan ya kan. Ada yang beneran bilang dari hati mereka, oh Wowo orang baik, so kenapa nggak dianggap aja kebaikan Wowo itu ketampanan gitu kan. Karena jujur Wo, gue tuh ngomong kayak handsome is true itu sebenarnya dalam hati gue ya karena lu baik gitu, karena lu tuh sebenarnya orangnya baik gitu, cuman mungkin di lingkungan yang kotor. Seperti kami. Aku kotor. Dan itu sebenarnya handsome is true itu sebenarnya pelajaran sih. Iya. Karena PD itu penting kalau menurut. Yes. Ya. Itu yang diambil dari situ. Gue jujur sih, Wo. Gue awalnya ketemu lu tuh keheranan, Wo, kayak anjir nih anak pede banget. Tapi gue ngerasa kayak sebenarnya gue tahu lu tuh anxious gitu. Cuman karena lu ngomong lu ganteng, lu jadi pede dan orang-orang bisa nerima lu gitu. Yeah. Walaupun kadang-kadang gue kesel juga. Cuman enggak. Tadi gue katar ya. Gue enggak pernah kesel. Oh, udah kesel. Waduh. Iya. Klarifikasi ulang ya. Iya. Kayak yang cut jangan gitu deh. Bilangnya cut kalau Aldi Tahir itu saudara gue deh. Itu cut aja udah. Oh, itu enggak usah deh. Iya. Itu butuh klarifikasi. Kita ini kan terbuka. Kita terbuka. Kita terbuka, Rip. Iya. Oke. Kita apa adanya. Kita apa adanya. Sebenarnya gue malas nge-cut sih. Iya. Sumpah malas banget, gila. Males. Apalagi nyari dulu nih bagian yang sebelah mana yang mau di-cut kan. Itu ngeliat gelombang-gelombang aja malas gue. Udah empat bet ya. Iya, ngeliat Tapi kan visualizer. lu ngeliat gelombangnya dibandingin dengan background yang bagus itu loh. Iya sih. Betul juga. Gue baru ngerti. Oke, Mo. Gelap Iya. banget sini mah anjing, dari tadi gelap banget. Apa lampunya terang? Gue baru nyebut glukoma cuma sekali. Iya, anjing lu gimana sama gua lu, dia pernah jadi nabi ya. Gila lu gara-gara minum lameso jadi nabi aja. Bingung gua kadang-kadang. Gila lu emang lu. Udah deh. Pada makin gila. Oke, Wo. Thank you ya, Wo, waktunya. Lu enggak jadi nanya kesan-kesan gua. Iya lu. Iya, jadi kita gak jadi nyanyi. Iya deh. Iya, Wo. Kesan-pesan lu. Pertanyaannya apa tadi? Hah? Ya Allah. Iya, kesan-pesan lu terhadap kehidupan lu yang sampai sekarang lah, kan ada pahit manisnya gitu kan. Iya. Apa sih yang lu mau sampein untuk generasi Mirai di Indonesia ini? Enggak sih, buat kita sama pendengar aja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Itu udah hopeless semua. Semua. Udah belum main MPS lu. Ya intinya ya, jadi diri kita sendiri aja, gak perlu dengerin kata orang lain, karena mikirin diri sendiri aja udah capek. Jadi nggak usah mikirin apa kata orang lain, lo fokus sama diri lo sendiri, dan lo kalau lo udah bisa buktiin kalau lo lebih dari apa yang mereka pikir tuh ya buktiin gitu. Jadi cintailah diri sendiri dan Iya. Cintai ususmu. sebelum mencintai orang-orang. Iya. Dan juga cintai ususmu. Apa? Cintai ususmu. Minum Yakult tiap hari gue. Ya. Lu sepeda lu di depan di Yakult itu jual berapa? MLM sih ini gue. Oke, berarti mencintai diri sendiri itu penting, Wo ya. Ya. Kayak lagu Justin Bieber kan? Apa tuh?
misalkan. Yang mana? Suwe ora jamu. Waduh. Baru tadi Yakult diiklanin, sekarang kok jamu? Jamu itu, Rip. Hah? Lo tau gak, Rip? Apa tuh? Jamu itu buah jamu. Apa tuh, Wo? Hah? Dia nggak fokus. Tolong. Saya pasti mencerna dulu ya. Susah dah. Candaan di atas umur. Waduh. Iya, soalnya kan lingkungan gue tua-tua semua kok. Orang-orang Parubaya semua. Yang kalau pulang mikir, ini anakku makan apa gitu. Waduh. Susah dah. Oke, Wo, thank you ya, Wo, waktunya. Thank you banget, Wo. Iya, dan buat teman-teman yang mau ya sebenarnya sih nggak ada yang belum ada yang kirim ya Rip, ke Twitter. Belum ada kirim sebenarnya ke Twitter ini. Iya, jadi kalau ada sesuatu, Gua doang yang mention Twitternya. Enggak, tapi kita belum lihat. Luar biasa. Ngomong Twitter, sosial media, Wo, ada yang mau diiklanin nggak sosial medianya gitu? Oh, kalau mau follow gua di udah kelar ya. Kalau mau follow gua di IG atau di TikTok atau di Twitter, cari aja FACHNAKH. Fakdak. Sekali lagi apa tadi? FACHNAKH. Oh, apa tuh singkatan itu? Itu singkatan nama gue sih, Fahrian Syanahrun. Oh, gitu. Keren. Keren. Oke, Wo, thank you, Wo. Nah, oke. Dan sebelum kita tutup, kalau misalnya sekali lagi kalau kalian mau kasih topik, cerita atau pertanyaan ke kita, bisa aja mention kita @podcast ABS di Twitter dan kasih hashtag PABSTT. Atau kalau kalian nonton melalui YouTube, komen aja langsung di bawah dan kasih cerita, topik atau pertanyaan langsung di bawah ini. Atau kalian juga kalau misalnya punya pertanyaan untuk Wowo, langsung aja komen di bawah. Iya, langsung aja nanya gitu. Kalau misalkan ada yang mau gue datang lagi, ketik Rex pasti. Atau langsung aja tadi follow sosial media lu Iya. ya. Gua sangat banyak waktu kok untuk datang ke sini. Apaan lu? Orang lu tadi itu ke shift. Iya, itu pasti anjing. Sampai marah-marah sebelum datang ke sini. Oh, gua lagi mandi telepon anjing. Ya kenapa lu angkat? Ada suara biar-biurnya. Itu udah gua video call. Pas lo telepon, gua lagi keramasan. Wah, Kalau gua biar iyalah. perih mata gua. Iya sih, harusnya lu ini aja, Wo. Kalau biar lu tahu nggak biar samponya hilang? Apa? Kasih sabun. Iya. Aduh. Oke, sekian. odol. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Bye. Bye. Bye.